Dominasi PKS dan PDIP di sejumlah pemilihan kepala daerah yang selama ini identik sebagai daerah kuasanya mulai runtuh. Kira-kira apa penyebabnya? Dan bagaimana PKS dan PDIP menanggapinya? Di Pilkada Jawa Tengah, jika merujuk hasil hitung cepat Litbang Kompas, perolehan suara pasangan yang diusung PDIP Andika Perkasa Hendrar Prihadi kalah jauh dari pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, Ahmad Lutfi Taci Yassin. Kalahnya Andika Hendi menjadi kekalahan pertama PDIP di Pilkada Jateng sejak pemilihan langsung pada 2008. Sementara itu, dominasi PKS di Depok juga terancam. Mengacu hasil hitung cepat Pilkada Depok dari lembaga survei Foxpol Center, calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung PKS di Depok, Imam Budi Hartono, Ririn Farabi Arafik memperoleh suara 46,81%. Jumlah itu kalah dari Supian Suri Chandra Rahmansyah yang meraih suara 53,19%. Menurut juru bicara PKS Ahmad Mabruri, Jumat 29 November 2024, goyahnya dominasi ini dikarenakan pengaruh Prabowo dan Gerindra yang menguat di Pilkada serentak 2024. Menurut dia, calon kepala daerah yang maju di Pilkada Jabar, Jateng, Jatim, dan Banten adalah kader atau orang dekat Gerindra. Mereka inilah yang memenangkan Pilkada versi hitung cepat. Selain merajai di level provinsi, kader serupa juga meraup suara mayoritas di Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Kekalahan Imam Ririn menjadi kekalahan pertama PKS dalam 18 tahun terakhir di Depok. Sejak 2006, Depok dipimpin wali kota yang diusung PKS. Tak hanya itu, pucuk pimpinan PKS Ahmad Syaiqo yang juga maju di Pilkada Jawa Barat juga terancam gagal. Padahal Jabar sempat dikuasai PKS sejak 2008 hingga 2018. Melihat hal tersebut, PKS berencana mengevaluasi hasil perolehan Pilkada 2024. Namun mereka menunggu hasil akhir resmi yang dikeluarkan oleh KPU. Itu tadi dari sisi PKS, sekarang ke sisi PDIP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut Jateng tak lagi menjadi kandang banteng, tetapi kandang partai coklat alias aparat kepolisian, bantuan sosial, dan politik uang. Sebab kekalahan Andika Hendi di Jateng tak lepas dari intervensi aparatur negara yang ikut berkampanye. Selain itu terjadi pengerahan kepala desa dan camat untuk mendukung calon tertentu di Sumut, Jateng, Jatim, Sulut, Kalimantan Tengah, dan Papua. Ketiga, politisasi bansos dan bagi-bagi amplop yang masih di sejumlah wilayah menjelang pencoblosan. Namun di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengklaim calon yang diusung partainya unggul di 14 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi sementara. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan pilkada sebelumnya yang mengantarkan PDIP menang di 6 provinsi saja. Kemudian jumlah gubernur yang diprediksi menang yang berasal dari kader PDIP juga bertambah. Dari sebelumnya 5 orang menjadi 9 orang. Hasto merinci daerah-daerah yang dimenangi PDIP yakni Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Dari uraian ini ternyata PKS dan PDIP beda cara merefleksikan terkait lunturnya dominasi mereka di daerah kekuasaan sebelumnya. Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana?